Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti ketika ditanya ingin bahagia. Namun tidak semua orang mengerti bagaimana cara ataupun jalan untuk meraih kebahagiaan tersebut, ya. Nah, malam hari ini kita terkait dengan menjemput kebahagiaan lewat doa. Ini adalah salah satu wasilah saja. Ada beberapa wasilah yang kemarin sudah kami sampaikan, ya. Nah, sekarang salah satunya adalah dengan doa. Malam hari ini kita akan belajar dari kisah-kisah dari nabi terdahulu yang terdapat dalam Al-Qur'an, bagaimana ketika para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala itu berdoa dan kemudian mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ending dari kehidupan mereka adalah kehidupan yang baik dan juga bahagia. Mukadimah kita awali dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap doa itu diijabah oleh Allah. Jaminan doa ketika diucapkan oleh seseorang maka dijamin oleh Allah akan dikabulkan, akan diijabah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku sangat dekat, ya. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sehingga jaminan dari Allah, setiap doa itu diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada dua syarat yang harus dipenuhi manakala doa-doa seseorang atau doa-doa kita ingin dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah memenuhi segala perintahku, yaitu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu juga sekaligus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apapun, tanpa harus milih-milih apa perintahnya, tanpa harus milih-milih apa larangannya. Maka silahkan kita evaluasi kembali kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita memenuhi semua perintahnya Allah dan sudahkah kita menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan sudah sekian lama kita menjalankan itu semua, masih baru, masih sekian hari, masih sekian pekan, atau seberapa lama? Lalu syarat yang kedua, yaitu adalah beriman kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ketika kita berdoa dan meminta kepada Allah, keyakinan dan keimanan kita belum bisa 100%. Ya, belum bisa 100%. Masih ada keraguan-raguan. Nah, ini yang harus kemudian dihilangkan kawan-kawan karena Allah yang memerintahkan. Kecuali kalau memang tidak ada perintah dari Allah, beda lagi, ya. Ketika ada perintahnya dari Allah, maka kita harus mengikutinya dan harus yakin betul kepada Allah bahwasanya doa kita diterima oleh Allah dan akan dikabulkan, dan bahwasanya doa-doa kita itu terlalu kecil bila mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Seseorang yang ingin memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki tanah dan lain sebagainya, maka minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan caranya benar, asalkan alasannya benar dan juga syarat-syaratnya kita penuhi, maka akan diijabah oleh Allah. Ketika seseorang ingin bisa berangkat umroh ke tanah suci bersama dengan keluarga-keluarga mereka, maka tentu ini juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali di antara kita melihat latar belakang. Saya siapa nih? Latar belakangnya apa ya? Atau mungkin merasa bahwa dirinya banyak dosa. Nah, ini kawan-kawan ya. Maka penuhilah perintahnya Allah dan juga larangannya, hindari larangannya, dan juga kita beriman kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah bisa mengabulkan setiap doa-doa kita. Doa yang pertama kita akan lihat doanya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Hawa tempatnya di surga. Tempat yang begitu nyaman, tempat yang begitu enak. Segala kebutuhannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dilayani. Namun karena kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa atas bujuk rayu setan, akhirnya Adam dan Hawa dilempar ke bumi. Meskipun segala kebutuhan di bumi itu ada, namun Adam dan Hawa tidak ada lagi yang melayani, segala sesuatu harus diambil sendiri, harus diupayakan sendiri. Dan tatkala pertama kali Adam dan Hawa ditaruh di bumi, apa yang dilakukan? Bukan justru mengevaluasi dirinya, tapi justru malah membela diri, merasa bahwasanya dirayu oleh setan. Jadi kondisinya adalah merasa bahwasanya apa yang dilakukan Adam dan Hawa itu adalah lantaran atas bujuk rayu setan. Dan inilah kawan-kawan yang sering kami sampaikan, bahwasanya ketika kita menghadapi persoalan apapun, jangan lagi menyalahkan orang lain, jangan lagi menyalahkan keadaan. Cukup salahkan diri sendiri. Apapun yang kita alami saat ini adalah lantaran kesalahan kita sendiri, bukan kesalahan orang lain. Maka tatkala kita ingin segera ditolong oleh Allah, ya harus menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh ya dari doa ini, doanya Nabi Adam alaihissalam. Kita juga bisa meniru ya. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Jadi akhirnya mengakui bahwasannya kita zalim ya kepada diri sendiri, tidak mau mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini akhirnya kemudian Nabi Adam dan Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwa dirinya lah yang salah, bukan ke atas bujuk rayu setan, bukan karena keadaan, bukan karena orang lain, tetapi lagi-lagi ini adalah atas kesalahan diri sendiri. Maka setelah doa ini kemudian Allah kabulkan dengan dipertemukan kembali antara Adam dan Hawa. Lalu kemudian mereka hidup bahagia ya, mendapatkan kebahagiaan. Ya, silakan ini doa yang pertama boleh dicatat ya. Ada di Quran surat Al-A'raf ayat 23. Ya, mungkin di antara kita sudah ada yang hafal. Sudah ada yang hafal dan sudah juga sering membaca doa ini. Yang kedua, doanya Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, kawan-kawan juga sering baca sejarah bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bahtera, untuk membuat perahu, kapal gitu ya.
yang besar, sehingga nanti kaum pengikut-pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam itu bisa masuk, bisa naik ke atas kapal ataupun bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Yang ketika itu kondisinya adalah di padang pasir kering, tidak ada hujan, ya. Tetapi ternyata Allah perintahkan untuk membuat kapal. Sama orang-orang sekitar, mereka dianggap gila, ya. Nuh sudah gila ini, ya. Nuh sudah gila, udah masa di keadaan seperti ini malah membuat kapal, ya. Lalu kemudian dalam doanya Nabi Nuh alaihissalam, kita juga bisa belajar dari doa ini. Rabbig firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidid zalimina illa tabara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah aku, ya, ibu bapakku, orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Jadi Nabi Nuh alaihissalam minta agar orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang yang masuk ke bahteranya Nabi Nuh alaihissalam, agar diselamatkan oleh Allah dari hujan dan juga banjir yang datang, ya. Dan kemudian termasuk orang-orang yang beriman juga, ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kita lanjutkan doa yang berikutnya. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa yang pertama yaitu adalah Rabbi habli minas salihin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini minta kepada Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Minta kepada Allah agar diberikan anak, diberikan keturunan, yaitu keturunan orang-orang yang soleh. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan usia yang tua itu belum memiliki anak ataupun keturunan. Lalu kemudian beliau minta kepada Allah agar diberikan anak. Tentu anak yang dipilih adalah anak-anak yang soleh. Hingga satu ketika kita bisa belajar dari beliau, ketika di senja hari, masih kondisi gelap, masih malam, ya, belum sampai subuh, ya, ada orang yang datang mengetuk pintu rumahnya, bertamu, malam-malam bertamu. Kita bisa bayangkan bagaimana repotnya orang-orang yang ketika ada tamu di malam hari. Baik, mohon maaf ya, terputus. Kita akan lanjutkan kembali. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam baik, izin ya, mengulang. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika malam hari ada tamu, ya, ada tamu, kemudian sebagaimana perintahnya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka muliakanlah tamumu, ya. Beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka muliakanlah tamu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam
Ini kemudian dimuliakan tamu, meskipun malam hari tetap dipersilahkan masuk. Dilihat karena ini adalah seorang musafir yang perjalanan jauh, maka kemudian dijamu yang baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak punya apa-apa, yang punya hanya belakang ada anak-anak sapi, lalu kemudian disembelihlah anak sapi tersebut, lalu kemudian dihidangkan. Nah, setelah itu kawan-kawan dirahmati Allah SWT, maka diberikan kabar gembira oleh Allah SWT bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam kelak akan memiliki seorang anak yang soleh. Disinilah kemudian Allah berikan kebahagiaan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim di doa yang lain juga ada, misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kemudian minta juga anaknya agar diberikan anak-anak yang begitu menyenangkan ketika dipandang gitu ya. Lalu kemudian doa yang lain, ini masih terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita bisa meniru nanti doanya. Rabbi ja'alni muqimmas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak-anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi kita minta kepada Allah, Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar diberikan anak dan juga cucu serta keturunannya, ya, anak dan seluruh keturunannya itu agar menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Nabi yang berikutnya doanya adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Ini hampir sama seperti Nabi Ibrahim yang ketika itu usia sudah senja, sudah sepuh, tetapi belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim dalam mihrabnya Maryam, dalam sholatnya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi kawan-kawan yang belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa doa ini ya. Jadi doanya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bisa juga ayat ini secara lengkap di surat Ali Imran ayat 38 dibaca ketika berdiri dalam sholat. Karena di sanalah Zakaria dalam mihrabnya Maryam itu berdoa kepada Allah serta berkata, Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Masih dalam berdiri ketika sholat dalam mihrabnya Maryam ini, Zakaria lalu didatangi oleh malaikat Jibril dan diberikan kabar gembira bahwasanya kelak Zakaria akan memiliki anak yang soleh, dan bahkan langsung disebutkan namanya adalah Yahya. Maka sekali lagi setelah ini pun kemudian Nabi Zakaria mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini sebagaimana kita bisa belajar dari kisahnya ketika masih kecil ya, diuji oleh Fir'aun bagaimana agar milih bara api atau milih pisang ya, maka kemudian diajar atau dibantu oleh malaikat Jibril agar memilih bara api yang kemudian dimakan, maka lidahnya jadi terluka. Maka Nabi Musa alaihissalam akhirnya jadi kalau dalam bicara itu ada cedal ya, jadi tidak jelas. Maka kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu, berdoa
Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah ini ya. Jadi Musa berkata, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ini kawan-kawan juga bisa doa ini ketika kawan-kawan akan bertemu. Ya, mohon maaf ini ada teknis ya, harus disambung-sambung lagi. Insyaallah ya, baik. Apa? Ya, lanjut kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi doa agar dimudahkan dalam berbicara ya, dalam ketika menyampaikan sesuatu. Maka kawan-kawan tadi ketika bertemu dengan orang-orang yang merasa tinggi jabatannya ataupun orang yang takut misalnya mau negosiasi ya pada debt collector atau kepada pihak lembaga manapun, maka silahkan bisa memohon kepada Allah agar dimudahkan dan dilancarkan ini ya. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjut Nabi Yunus alaihissalam. Ini Nabi Yunus alaihissalam ketika itu dalam 3 kegelapan sekaligus. Berada di gelapnya malam, berada di gelapnya dalam tubuh ikan paus ya, dan juga berada di gelapnya dasar lautan. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa dirinya telah dosa dia meninggalkan umatnya, marah kepada kaumnya. Padahal ketika itu ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya di malam hari itu, justru seluruh kaumnya Nabi Yunus kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nabinya, rasulnya sudah tidak ada ya. Lalu dalam kondisi seperti itu, Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Nah, ini doanya. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Dan ingatlah ketika kisahnya Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah lalu menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit atau menyulitkannya, maka ia menyuruh dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini kawan-kawan, ketika kawan-kawan sedang merasa benar-benar terpojok, benar-benar sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, maka ingatlah doa Nabi Yunus alaihissalam ini. Lalu kemudian merasa yakinlah bahwa kitalah yang zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat kepada Allah ya. Termasuk juga Nabi Ayub alaihissalam yang diberikan sakit ya, belasan tahun beliau sakit dan bahkan sakitnya ini luar biasa sampai dengan sekarang itu belum ada yang merasakan sakit seperti apa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam ini ya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masanniya durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku sungguh aku telah ditimpa penyakit padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang ya. Nih juga kawan-kawan ketika sedang sakit, ketika teman-teman sedang ya sakit apapun ya, kondisinya bagaimanapun, maka senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kepada Allah, maka kepada siapa lagi saya minta kesembuhan. Jadi dalam bahasa dari doa Ayub ini adalah merayu kepada Allah. Kalau tidak kepadamu ya Allah,
maka kepada siapa lagi aku minta kesembuhan. Intinya kira-kira begitu ya. Lalu kemudian diberikan kebahagiaan, yaitu adalah lewat kesembuhan. Ada Nabi Sulaiman juga ya, doanya seperti ini, kawan-kawan yang ingin diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha memberi. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala memang kerajaan, kekayaan yang luar biasa ya, lalu kemudian diijabah oleh Allah. Nabi Isa pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayyatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Jadi minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang bersama dengan kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah rezeki kami dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi minta kepada Allah agar hari-hari kita bisa minta kepada Allah agar hari-hari kita itu setiap hari adalah merupakan hari raya yang mana kita senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini intinya yang di terakhir kami sampaikan pada kawan-kawan sekalian, doa yang kita sebut sebagai doa sapu jagat. Faminhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sering kita baca, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Salah satu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat yaitu adalah kebahagiaan. Ini sering kita baca selepas kita sholat ya. Doa itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya, sekali melesat akan menembus kepada sasarannya, dan Allah akan wujudkan itu, dan Allah akan kabulkan. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan juga kita beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustaz-Ustadzah, demikian materi kita pada malam hari ini. Contoh-contoh doa yang luar biasa. Mohon izin insya Allah besok pagi akan kami share ya. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan boleh ya jadikan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi kita terdahulu, itu bisa kita ikuti langkah-langkahnya termasuk doa-doanya. Insya Allah ketika kita mengalami hal yang sama dan kita juga berdoa dengan melakukan cara yang sama, maka insya Allah doa kita juga akan diijabah oleh Allah dengan cepat. Baik, subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Udin yang telah menyampaikan materi pada kajian online malam hari ini. Semoga dengan materi tersebut kita semakin paham bagaimana Allah hadirkan ya, kebahagiaan dalam hidup kita, hadirkan ya keinginan-keinginan kita ya melalui doa-doa terbaik yang kita panjatkan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara sharing, diskusi atau bertanya jawab, nanti bagi yang ingin bertanya atau sharing, kami beri kesempatan secara langsung. Nanti kita selang-seling ya.
bisa bertanya langsung nanti tiga orang gitu ya. Kita selang-seling dengan yang bertanya di chat ya. Silakan bisa bertanya langsung, bisa juga bertanya dengan di chat. Untuk yang bertanya langsung bisa dengan raise hand atau memberikan simbol tangan ya di Zoom-nya, di ruang Zoom-nya. Baik, kita break sejenak 1-2 menit Bapak Ibu untuk mempersiapkan untuk acara berikutnya. Silakan untuk istirahat sejenak. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, kita akan lanjut untuk ke sesi tanya jawab ya, atau sharing atau diskusi ya. Baik, jadi tidak harus bertanya ataupun menanyakan sesuatu, bisa juga Bapak Ibu sharing ya pengalaman-pengalaman pribadi terkait bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan ya nikmat atau keberkahan yang Allah hadirkan secara langsung dengan doa-doa yang telah Allah ajarkan dalam Al-Quran, ya, ataupun Rasulullah ajarkan dalam hadis-hadisnya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan lanjut ke sesi sharing, diskusi ataupun tanya jawab. Alhamdulillah, ini sudah ada yang ingin bertanya atau sharing. Kami beri kesempatan kepada label Junis Mar. Ya. Silakan, Ibu Bapak untuk bertanya, monggo bisa dibuka videonya ataupun bisa langsung bertanya, silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, yang akan saya tanyakan yaitu saat kita berdoa itu boleh enggak kita baca arti dari doa itu, karena kan bahasa Arab itu kalau salah berbicara artinya berbeda. Jadi kita lebih cepat baca artinya daripada bahasa Arabnya. Apakah boleh Ustadz kita berdoa itu dengan artinya itu gitu? Itu Ustadz. Baik, itu saja Bu ya, Bu Junismar. Baik, Baik, jawabannya silakan Bu Ustaz Udin, bisa langsung Junismar direspon. ya. Jawabannya adalah boleh Bu ya. Jadi tidak harus dengan bahasa Arab ya. Ketika tidak hafal atau tidak paham dengan bahasa Arab, maka boleh dengan artinya. Atau boleh juga berdoa dengan bahasa kita sendiri, dengan rangkaian kata atau susunan kita sendiri. Itu diperbolehkan Bu. Izin sekali lagi Ustadz.
Waktu kita izin sekali lagi Ustadz mau Ya. nanya nambah sedikit lagi. Kan Oke. waktu sujud terakhir ada 3 doa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita bahasa Arabnya itu kadang-kadang sering kesleo lidahnya Ustadz. Boleh enggak artinya bahasanya itu kita baca waktu berdoa tuh, waktu sujud itu Ustadz? Ya, oke. Baik, sudah kami tangkap pertanyaannya Bu Junismar. Ketika kita sholat itu adalah doa. Maka bagian-bagian dari sholat isinya adalah doa dan juga permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ada doa iftitah, termasuk dalam bacaan Al-Fatihah kita juga ada doa-doa di sana. Kemudian termasuk dalam surat-surat yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca setelah Al-Fatihah, bisa juga itu merupakan bagian dari doa kita. Saat ruku, i'tidal, sampai dengan di tahiyat akhir, ya, atau di sujud terakhir, atau di setiap sujud kita, itu ada doa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan doa yang ketika dibaca, apakah harus dibaca dalam bahasa Arab atau bisa dalam bahasa Latin atau dalam bahasa terjemah? Ya, baik, kita langsung pada inti pokok ya. Sebenarnya ada tiga pendapat ulama ya, tapi kita langsung pada intinya bahwasanya tidak boleh membaca ya bacaan-bacaan di luar bacaan Arab ketika sedang sholat, maka akan batal sholatnya. Baik itu termasuk bagian dari sujud terakhir. Lalu bagaimana ketika kita tidak hafal dengan bacaan Arabnya? Maka silahkan berdoa pakai bahasa kita sendiri, pakai bahasa Indonesia misalnya, tetapi hanya di dalam hati saja, tidak dilisankan. Nah, seperti itu. Oh iya, Ustaz. Oke, bisa dipahami, Bu ya? Iya, ya, makasih Ustaz. Oke, ya, siap. Ya. Baik, terima kasih Bu Junismar. Ya, kita akan lanjut ke penanya berikutnya yaitu Pak Hermawan. Silakan Pak Hermawan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau mempertanyakan Ustaz untuk ini Pak Ustaz berkaitan dengan doa. Tadi apa namanya? Doa itu akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting syarat ketentuannya berlaku saja. Betul, ya. Nanti melakukan semua apa yang diperintahkan Allah, kemudian menjauhi semua larang-larangannya. Yang saya tanyakan pada kesempatan ini, apa istilahnya selain syarat dan ketentuan itu yang membuat doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua juga lawannya Ustaz. Apa yang istilahnya menghambat doa kita itu untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang terakhir Ustaz, kemudian kita kadang-kadang tidak pernah menyadari mana doa kita yang dikabulkan Allah dan kadang-kadang kita lupa bersyukur Ustaz. Jadi ada enggak suatu parameter atau indikator di mana ketika kita doa itu kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Mungkin itu yang saya tanyakan. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus banget ini pertanyaannya ya. Yang pertama, apa yang membuat doa itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentu tadi sesuai dengan ayatnya bahwasanya kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga tentu adalah menjauhi larangannya dan juga beriman kepada Allah. Yakin bahwasanya doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keraguan sedikit pun. Contoh begini, kawan-kawan seringkali berdoa tetapi di-cancel dengan sendirinya sebagai bentuk bahwasanya kita kurang yakin 100% kepada Allah. Misalnya, ya Allah, saya minta atau berdoa agar dimudahkan bisa berangkat ke Baitullah, baik itu umroh ataupun haji.
Tapi di akhir doanya atau dalam hatinya sering bilang begini, tapi apa mungkin ya Allah, saya cuma buruh. Tapi bagaimana bisa ya Allah, saya masih punya banyak hutang. Nah ini adalah yang akhirnya yang membuat doa-doa kita itu secara otomatis di-cancel dengan sendirinya oleh diri kita. Jadi kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua syaratnya adalah harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi lakukan perintahnya, yang kedua yakin. Dan yang ketiga adalah miliki alasan. Alasan apa? Alasan terkait dengan doa kita. Semakin bagus alasannya, semakin masuk akal alasannya, maka akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ya Allah saya pengen punya rumah yang enggak ngontrak, ya, punya sendiri, sehingga setiap bulan tidak harus bingung bagaimana biaya kontrakannya. Nah, kita tahu alasannya apa? Saya pengen di rumah itu nanti ya Allah akan saya gunakan tempat belajar baca Quran. Saya akan undang tetangga-tetangga saya buat ngaji di rumah tersebut. Saya akan jadikan rumah itu setiap harinya tempat orang-orang belajar baca Quran atau kegiatan-kegiatan pengajian dan lain sebagainya. Sehingga ketika alasan-alasan itu semakin baik, maka akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu. Lalu ini juga kaitannya dengan pertanyaan kedua, apa yang menghambat doa? Jadi bagaimana tadi pertanyaan pertama adalah bagaimana agar doa bisa cepat dikabul? Ini kaitannya juga dengan yang menghambat doa. Maka syarat yang keempat, selain tadi yang ketiga punya alasan, yang keempat adalah kita jauhi dosa dan juga maksiat. Karena dosa dan maksiat inilah yang nantinya menghambat doa-doa kita. Jadi saya sering gambarkan bahwasanya doa itu seperti anak panah. Anak panah itu ketika dilepaskan dari busurnya, sudah pemanah, seahli apapun pemanah tersebut, ketika di depannya ada penghalang, maka tidak akan pernah bisa nyampe ke tujuan. Jadi terhambat oleh sekat tadi. Nah, sekat itu adalah dosa dan maksiat yang sering kita lakukan. Maka lakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang ketiga, indikatornya apa nih? Doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu dengan 3 cara. Yang pertama, dikabulkan sesuai apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita minta. Seorang anak yang datang kepada orang tuanya, wahai bapak, saya pengen motor. Karena teman-teman sudah pakai motor semua. Karena saya sudah gede. Karena jarak sekolah saya jauh. Karena ini sudah merupakan sebuah kebutuhan. Saya lebih hemat kalau naik motor daripada naik bis, misalnya. Jadi ada alasan-alasan ini yang kemudian orang tua akan membelikan motor ataupun kendaraan sesuai dengan keinginan anaknya. Oke, kamu minta motor apa? Saya minta motor merek A. Nah, maka dibelikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu yang kedua, Allah tidak langsung merespon, tetapi ditunda dulu. Ya. Ditunda dulu. Oke, Nak, ya. Saat ini kamu sedang memang butuh motor, tetapi bisa jadi kamu hanya sekedar keinginan saja, belum butuh, ya. Kamu masih bisa naik kendaraan umum, kamu masih bisa naik bareng teman kamu, dan juga kamu belum memberikan orang tua belum yakin bahwasanya ketika anak ini diberikan motor sesuai dengan keinginannya, anak ini akan tetap berada di jalan yang benar. Karena siapa tahu anak kalau sudah diberikan motor malah suka wirawiri pergi atau mungkin malah suka bolos sekolah dan sebagainya. Orang tua mengerti, maka ditunda. Ya, dibelikannya nanti, tidak sekarang. Ya, oke, Bapak akan belikan, tapi tidak sekarang, misalnya begitu. Lalu yang ketiga, ya, yaitu adalah diganti dengan yang jauh lebih baik. Mintanya apa sih? Oh, kendaraan merek A. Nggak cocok buat kamu. Menurut Bapak,
kamu kendaraannya ini ya diganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Atau ketika tidak tiga-tiganya ini, maka doa kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Jadi doa kita dicatat sebagai kebaikan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Maka setiap doa yang lepas dari lisan kita itu selalu ada manfaatnya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Lalu kembali pada indikator. Indikatornya apa? Indikatornya setiap doa yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diijabah oleh Allah, salah satu indikatornya adalah hatinya akan merasa tenang dan juga banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tahu bahwasanya batasan-batasan diri kita dan juga batasan-batasan dari Allah sejauh mana, akhirnya bersyukur. Apapun yang diterima dari Allah, itu yang kemudian disyukuri. Itu adalah bentuk bagaimana Allah telah mengijabah dari doa-doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian Pak Hermawan ya. Baik, demikian Pak Hermawan, bisa dipahami? Baik Ustadz, terima kasih atas pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke penanya melalui ruang chat ya. Baik, ini ada penanya pertama, ada Pak Rinaldi ya. Assalamualaikum Ustadz. Ini ada sambungannya ya. Bolehkah doa-doa Nabi tersebut dibaca di setiap sujud ketika sholat, tidak hanya di sujud terakhir saja? Monggo Ustadz. Baik, jawabannya boleh Pak Rinaldi ya, diperbolehkan. Karena memang yang diperintahkan adalah sebenarnya doa itu ketika sujud itu tidak hanya di sujud terakhir saja. Maka silakan ya. Ketika berdiri dibaca juga bisa ya. Ketika ruku juga bisa. Jadi ada 4 gerakan yang kita bisa manfaatkan kawan-kawan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tatkala berdiri. Yang kedua saat ruku. Yang ketiga saat sujud. Yang keempat, saat duduk di antara 2 sujud. Maka silahkan teman-teman boleh manfaatkan itu. Ya. Ketika teman-teman ikut pelatihan sholat khusyuk, maka nanti akan diajarkan bahwasanya sholat itu tidak perlu terburu-buru. Ada banyak bagian-bagian yang bisa kita manfaatkan untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Insyaallah demikian Gus Wi. Baik, lanjut dari Pak Amiruddin. Ini melanjutkan yang sujud sepertinya. Izin bertanya Ustadz, berdoa di sujud terakhir apakah boleh? Tadi sudah dijawab boleh. Dan bagaimana tata caranya Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, tata caranya setelah baca doa sujud yang disunahkan atau yang sudah diajarkan Rasulullah, Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Silahkan, baru kemudian Silakan, setelah Ustaz. itu. Gimana Gus? Dari Pak Amiruddin, izin Baik, sudah dengar suara saya? Dengar Gus suara saya? ya, Masuk? ya, tata cara. Ya, masuk, silakan. Ya, oke. Ya, jadi setelah tadi kita baca doa bacaan sujud ya Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka kemudian kita baca setelah itu adalah doanya. Doanya apa? Yang Bapak Ibu hajat-hajatnya seperti apa yang ingin disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi tata caranya harus dengan bahasa Arab ketika dilisankan, tetapi ketika tidak bisa pakai bahasa Arab, maka cukup Bapak Ibu diam saja dan doanya di dalam hati, jangan dilisankan. Karena kalau dilisankan nanti sholatnya jadi batal. Insyaallah demikian. Baik, lanjut ke penanya berikutnya, Ibu Siti Zainah Arifah Tangsel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah waktu yang terbaik, yang tepat agar doa kita cepat dikabulkan? Ya, silakan, Ustaz. Baik ya. Ada banyak waktu-waktu yang Allah sudah persiapkan
agar kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, saat turun hujan, misalnya antara azan dan iqomah, misalnya antara dua khutbah ketika hari Jumat, ya. Kemudian misalnya selepas kita sholat fardu, misalnya selepas kita beramal solih, habis sedekah, habis baca Quran, habis nolongin orang, maka silakan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lagi di sepertiga malam yang terakhir, tatkala kita sedang sholat tahajud dan sebagainya, atau tatkala kita bangun di malam hari, ya. Jadi ketika kita ambil wudhu sebelum tidur, dan nanti tatkala kita terjaga dari tidur kita, belum beranjak dari tempat tidur, kita berdoa kepada Allah, itu juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah demikian Gusli. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Ibu Lita ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau misal kita sudah berdoa pagi, siang, dan malam, tetapi permintaan kita belum terwujud, apakah itu pertanda doa kita belum ikhlas? Silakan Ustaz. Baik, ikhlas dan tidaknya doa kita itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Tetapi ketika doa-doa kita belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah lagi senang-senangnya sama kita. Senang apa? Senang kita ibadah. Senang apa? Senang kita berdoa. Maka lanjutkan doanya terus, ya. Jangan pernah lelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap doa kita itu pasti bermanfaat untuk diri kita. Ketika tidak di dunia, maka akan bermanfaat di akhirat. Insya Allah demikian. Baik, baik Ustaz. Lanjut dari Abah Mardianto Ar-Rasyid bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita menghadapi orang tua yang kolot, tidak mau menghormati proses, dalam arti ketika susah di posisi down, bukan dimotivasi, malah sebaliknya. Dan ketika sukses tidak ada pujian, tetapi masih mengharapkan secara tidak langsung. Baik, Syukran. ya. Sikap seorang anak terhadap orang tua hanya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu adalah berdoa, mendoakan kebaikan untuk orang tua. Dan cara yang kedua yaitu adalah mengingatkan dengan cara yang baik. Jangan sampai bikin sakit hati kepada orang tua. Jangan sampai kemudian keluar kata-kata kasar kita kepada orang tua. Meskipun kita tidak sependapat, meskipun orang tua kita salah, tetap kita bisa ingatkan dengan cara yang terbaik dan juga doa. Itu insya Allah ya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Lanjut ke penanya berikutnya Ibu Novi. Ya. Ustaz, apabila kita hendak berdoa, apa harus diawali dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat juga? Jika tidak bersolawat terlebih dahulu, apakah doa tersebut terhambat, Ustaz? Silahkan. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan di kajian kita sebelumnya. Bahwasanya setiap doa harus diawali dengan sholawat. Kalau tidak diawali dengan sholawat akan tertolak. Ya. Ketika selesai bagaimana? Selesai tidak harus. Hanya di awal saja. Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih. Baik, lanjut penanya berikutnya. Kembali Pak Abah Mardianto Ar-Rasyid. Apakah ada doa buat saya biar bisa berlemah lembut dalam bertutur kata dan atau ada wirid khusus mungkin yang dinukilkan dari Al-Quran? Ya, baik ya. Tadi kita bisa belajar dari doanya Nabi Musa alaihissalam ya, agar dilapangkan hati kita, dada kita menerima sesuatu. Lalu kemudian lisan kita agar dimudahkan dalam berkomunikasi pada orang lain. Ya, nanti kita akan share doanya, nanti bisa diamalkan, insyaallah ya. Ya, baik. Ya. Robis rohlis sadari wa yassirli amri wa la uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya, seperti itu ya doanya kalau sebagaimana dalam Al-Qur'an. Baik, lanjut ke berikutnya ada Ibu Ani Fitriani Munawarah bertanya, Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf tentang doa Nabi Yunus pada kalimat ini kuntu minadz-dzalimin atau ini kuntum minadz-dzalimin. Mana yang benar? Tadi Ustaz bacanya ini kuntum minadz-dzalimin. Ustaz. Ya, baik ya.
Terima kasih koreksinya ya. Silakan nanti kita bisa buka kembali ya di ayat tersebut bahwasanya ada kaidah-kaidah dalam kita membaca Al-Qur'an ya. Insya Allah nanti kita akan jadikan sebagai koreksi, nanti kita koreksi bersama-sama. Silakan teman-teman ya bisa kembali di buku ayatnya karena terkadang di Google ada beberapa kesalahan dalam penulisan Arabnya. Baik, insya Allah kita jadikan koreksi Guswi. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, ya terima kasih Ibu Ani untuk koreksinya. Insya Allah nanti bisa disesuaikan karena ini ayat Al-Quran. Insya Allah akan lebih jelas ketika kita juga membaca langsung dari mushaf Al-Quran yang sudah yang kita miliki ya. Jadi bisa kita cek langsung. Silahkan. Lanjut ke penanya berikutnya Ibu Eni Prihartini ya. Kang, doa sebelum salam setelah tahiyat akhir adalah doa selamat dari fitnah hidup, kubur, dan fitnah dajjal. Itu bacanya di dalam hati atau diucapkan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan diucapkan ya. Diucapkan. Baik, pertanyaan yang kedua. Untuk sholat hajat itu, hajatnya atau keinginannya itu disebutkan di dalam hati setelah bacaan niat sholat hajat atau disebutkan setelah sholat hajatnya selesai. Misal aku niat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, lalu dalam hati menyebutkan hajatnya, demikian benar atau tidak? Baik ya. Jadi ketika doa di dalam sholat, maka silahkan selesaikan dulu bacaannya. Jadi misalnya diawali doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, lalu kemudian baca ayat. Nah setelah itu sebelum ruku, ya Bapak Ibu boleh berdiam dulu dalam keadaan berdiri, dan hajatnya disampaikan di dalam hati. Kalau sudah selesai, baru nanti Bapak Ibu bisa ruku. Nah, seperti itu. Ketika ruku pun sama, ya setelah baca Subhana Rabbiyal Azim, maka baru kemudian setelah itu selesai, Bapak Ibu berdiam diri, masih dalam keadaan ruku, lalu disampaikan hajatnya, baru kemudian berdiri. Dan seterusnya begitu. Ya, ya baik. Semoga bisa dipahami Ibu Eni Prihartini ya. Kita lanjut ke pertanyaan lagi dari Abah Mardianto Rashid. Pertanyaan pada keluarga, sedangkan kami masih ada hutang yang wajar karena kita berdagang. Padahal mau ibadah umrah juga, biar makin dekat dan diterima taubat maupun dilunaskan. Semua beban hutang atau dosa ribawi. Mohon penjelasannya Ustaz. ya ini penjelasan yang mana ini Gus Wi? Halo. Yang pertanyaan kedua, mana yang kami dahulukan setelah memberi nafkah kepada keluarga, sedangkan masih ada hutang? Ya, yang pertama adalah keluarga dulu ya, tentu adalah keluarga. Lalu kemudian di sana ada dalam surat Al-Baqarah 215 disebutkan setelah itu adalah orang tua. Setelah memberi nafkah pada keluarga itu menyelesaikan hutang atau hutang atau apa Gus? Hutangnya wajib ya. Adalah mana yang kami dahulukan. Nah, jadi maksudnya kan mana yang kami dahulukan? Antara hutang dan apa Gus? Sedangkan antara hutang dengan mau ibadah umroh dan lainnya. Iya, ya. Hutang itu wajib kawan-kawan, harus diselesaikan ya, harus dibayar hutang itu. Nah, kecuali hutangnya adalah hutang usaha yang jangkanya panjang. Nah, maka silakan teman-teman boleh ya tetap cicil hutangnya meskipun belum lunas, teman-teman boleh ibadah umroh ataupun haji ke Baitullah. Insya Allah demikian. Yang penting hutangnya jangan diabaikan ya. Nanti kita suka kemana-mana naik haji, umroh ataupun haji, tapi hutangnya tidak dibayar. Tidak boleh seperti itu ya. Apalagi hutang personal, wah bahaya banget ini. Harus diselesaikan lebih dulu. Ya, baik. Demikian. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Junismar. Ustadz, nama bertanya Ustadz, saat kita berangkat kerja dengan naik motor, apakah boleh kita berdoa di dalam hati untuk keselamatan dalam perjalanan dan berzikir dalam hati? Terima kasih Ustadz.
Baik, kalau ini tidak harus dalam hati, Bu. Dilisankan pun boleh ya, karena kan berkendara. Dilisankan boleh ya. Insya Allah demikian. Ya, baik. Dari Ibu Rusiani, Pak Ustadz, doa yang dilipatkan jumlahnya memang haruskah Pak? Misal Allah sebanyak 66 kali, selawat 1000 kali, dan sebagainya. Terima kasih. Baik ya, ketika teman-teman menjalankan zikir ataupun doa yang kemudian di sana ada hitungan jumlahnya, maka silahkan cari sumber ataupun literaturnya sendiri ya. Terkait tadi misalnya Allah sampai dengan 66 kali ya. Saya tidak mendapatkan ijazah tersebut sehingga saya juga tidak menyampaikan. Sehingga ketika ditanya boleh dan tidaknya saya kurang paham. Ketika Bapak Ibu kawan-kawan ada yang dapat ijazahnya dari ulama atau dari kiai tertentu, maka silahkan itu boleh. Tapi ketika tidak, sebaiknya jangan diamalkan. Insya Allah demikian, Gus Wi. Baik, terima kasih. Baik, sepertinya untuk pertanyaan melalui chat cukup ya, dan yang bertanya langsung juga cukup. Baik, berarti untuk pertanyaan-pertanyaan atau sharing sudah kita cukupkan ya. Semoga Bapak Ibu Ustadz Ustadzah bisa memahami atau mengambil manfaat dari sharing tanya jawab dan diskusi tadi ya. Baik, kita langsung tutup ya Ustadz ya untuk acara kita ya. Ada yang mau disampaikan Ustadz? Ya, kawan-kawan jangan lupa untuk bisa tergabung di program Islah. Bisa cek di www.programislah.my.id ya. Silahkan masukkan datanya. Di sana juga kami sudah sediakan kolom untuk evaluasi ikhtiar langitnya. Setiap hari teman-teman bisa isi. Lalu kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman nanti untuk bisa bergabung di program MKShop ya. Kami sedang membuat marketplace namanya adalah MKShop. Silahkan kawan-kawan boleh ya berjualan di MKShop dan itu gratis ya. Silahkan. Nah, cara masuknya gimana? Cara masuknya adalah lewat program Islah terlebih dahulu, masukkan isi data-datanya. Nanti setelah itu ada link yang bisa menuju ke MKShop tadi. Ini adalah sebagai upaya kami untuk menampung kawan-kawan yang ingin berjualan dan juga sekaligus kawan-kawan yang ingin mencari produk ya yang ada di Manut Quran. Insya Allah teman-teman bisa saling amanah, saling percaya dan saling memberikan kontribusi untuk kawan-kawan yang lainnya. Insya Allah demikian Gus, info terakhir dari kami. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Mengulang apa yang disampaikan oleh Ustadz Udin, bahwasanya kami dari Manut Quran memberikan layanan ya, fasilitas untuk saling support bagi Bapak Ibu semuanya, komunitas Manut Quran untuk bergabung di program Islah ya, yang sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama untuk membantu saudara-saudara kita yang lainnya. Nanti bisa dicek atau masuk di www.programislah.my.id. Saya sudah saya tulis di room chat ya, silahkan nanti dicoba untuk dibuka. Harapan kami nanti di situ kita bisa saling tolong-menolong, saling ta'awun, takaful ya kepada sesama saudara kita. Di sisi lain nanti kita juga bisa memanfaatkan MKShop ya, sudah saya tulis juga di roomchat.com untuk memfasilitasi Bapak Ibu yang ingin ikhtiar ya secara ekonomi ya dengan menyebarluaskan produk-produk yang dimiliki. Silakan nanti dicoba Bapak Ibu setelah melengkapi data di program Islah, nanti Bapak Ibu bisa dapat fasilitas untuk masuk di mkshop.com. Demikian ya Bapak Ibu ya, info yang kita berikan. Semoga kita semuanya nanti bisa memanfaatkan
layanan-layanan yang kita buat untuk nanti bareng-bareng kita memajukan ya diri kita, utamanya tentu menyempurnakan ikhtiar-ikhtiar kita dalam rangka kita mengikuti perintah Allah melalui Al-Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah malam dan sudah melewati waktu yang kita sepakati, jam 21.30, mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan kita bersama-sama menutup pertemuan kita ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di kajian online malam hari ini, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Mas Ali, Ustaz Udin Yanto,